Teman-teman, dengan semakin banyaknya kasus perceraian, KDRT, anak-anak yang mengalami broken home, sehingga saya harus sharing ulang mengenai petunjuk paling valid untuk menentukan dia jodohmu atau bukan, dia soulmate-mu atau bukan. Teman-teman jangan tertipu dengan hal-hal yang sifatnya sensasional. Sensasional berasal dari kata sense, penginderaan. Seperti yang kita tahu, kita punya beberapa indera ya. Indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa. Jangan sampai hanya gara-gara, oh dia cantik, oh dia ganteng, dia keren, dia kayaknya orang baik. Jadi Anda hanya tertipu oleh penginderaan apa yang dilihat. Satu tanda bahwa dia jodoh Anda, yaitu ketika Anda merasa nyaman dengan dia. Kok bisa nyaman? Karena kalian saling melengkapi. Contoh, apa yang menjadi kekuranganmu, dia bisa terima dengan seikhlas-ikhlasnya, bukan sabar yang dipaksa-paksakan. Nah, sekarang tantangannya adalah Anda harus cukup yakin bahwa dia ikhlas menerima kekurangan Anda dalam hal tertentu itu benar-benar ikhlas atau sabar yang dipaksakan karena masa promosi. Itu aja tantangan terbesar Anda. Moga-moga dia bisa menerima kekurangan Anda itu. Memang dia ikhlas menerima itu, bagi dia bukan masalah besar. Bagi dia itu dia bisa terima dengan baik, dengan nyaman tanpa harus pura-pura menerima. Begitu pula kebalikannya. Kekurangan dia Anda bisa terima dengan nyaman nggak? Bukan diterima dengan sabar yang dipaksa-paksakan. Berhubung nggak ada orang yang sempurna, maka yang namanya jodoh adalah bisa menerima dengan ikhlas, dengan nyaman. Bukan memaksakan menerima. Jadi kalau nggak cocok jangan dicocok-cocokin, nanti cekcok. Karena ada orang yang, aku tuh paling nggak bisa dikasarin ya mas. Dia tuh kasar sih orangnya. Aku tuh nggak bisa loh, aku nggak bisa tolerir. Tapi gimana ya? Udah usia segini, kok nggak menikah makin dikatain oleh orang sekitar. Tapi dia ada kebaikan yang lain kok. Tapi aku juga udah terlanjur bisa sayang sama dia. Nah ini kan mengerikan, nggak cocok dicocok-cocokin. Kan nggak bisa dong. Anakmu nggak bisa memilih siapa orang tuanya. Andalah yang memilihkan orang tua yang terbaik buat dia. Bila Anda seorang wanita, Andalah yang akan memilihkan bapak yang terbaik untuk anakmu. Bila Anda seorang pria, Andalah yang akan memilihkan ibu yang terbaik untuk anakmu. Jadi jangan sembarangan. Kita bikin simple aja ya, biar ini dipelajari banyak orang dan gampang gitu loh. Saya share ini ulang supaya lebih banyak yang mengetahui. Jadi satu tanda bahwa dia jodoh Anda adalah ketika kalian saling menerima, saling melengkapi dengan nyamannya, bukan yang dipaksakan. Kan Anda punya kekurangan nih, dia juga punya kekurangan. Nah kekurangan kalian masing-masing bisa diterima dengan nyamannya. Contoh teknis begini. Ada orang yang tipe berantakan, tipe nggak mau repot, tipe yang nggak rapi. Dia kalau pulang ke rumah tuh jam tangan ditaruh di mana, kaos kaki lempar kemana, tas taruh di mana, besoknya lagi beda lagi tuh tempat naruhnya. Random gitu loh, bukan tipe yang rapi, bukan tipe yang in order gitu loh. Nah dia harus mencari pasangan yang bisa menerima ini dengan sukacita. Tidak akan jadi beban buat dia, dia bisa menerima. Dia seneng ngerapiin, bukan jadi beban buat dia. Karena kalau Anda memaksakan diri menikah sama yang nggak suka tipe berantakan, ya udah nanti hari-hari bertengkar terus. Nanti perkara Anda naruh handuk di atas ranjang, pasanganmu marah-marah tuh. Kamu tuh ya bikin repot terus. Padahal bisa tinggal taruh di hanger loh, di gantungan. Kenapa taruh di atas ranjang? Ketika Anda lagi capek, keluar juga debat bahwa ya udah kalau kamu nggak mau rapiin nggak usah repot. Ngapain harus capek-capek ngomel-ngomel, nggak mau bantuin ya udah biar aja geletak gitu. Jadi masalah besar lagi gitu. Contoh lagi, Anda tipe yang nggak enakan, tipe yang pelin-pelan. Karena nggak enakan itu akhirnya jadi pelin-pelan kan. Nah Anda bertemu sama orang yang tegas banget, cenderung kaku, sangat tegas.
Nah, dia yang tegas ini harusnya bisa melengkapi Anda, tapi tolong jangan menghakimi ya. Jangan sampai nanti keluar kata-kata, kamu tuh gak punya pendirian. Nah, kan gak enak orang yang gak enakan atau pelin-pelan dikatakan gak punya pendirian, itu kan penghakiman. Anda berjodoh sama orang yang tegas tapi tidak menghakimi. Dia membantu Anda, mendampingi Anda mengambil keputusan, mendampingi, membersamai, bukan menghakimi. Kalau saya bicara kekurangan kita masing-masing, itu hal yang harus kita terima. Diri kita harus bisa terima itu, dan orang lain dan pasangan kita juga harusnya bisa menerima ya. Kecuali kebiasaan buruk, itu nggak boleh diterima, harus diubah. Apa kebiasaan buruk? Merokok, suka berbohong, suka gibahin orang lain, suka menjelekkan orang lain. Nah, itu kebiasaan buruk, harus diubah dong. Tapi aspek-aspek kepribadian, ada banyak sekali aspek kepribadian, seperti perasa, logikaan, tipe yang tegas banget, tipe yang gak enakan, tipe yang random, tipe yang in order, people oriented, task oriented, dan lain-lain sebagainya. Itu kan dimensi kepribadian, hanya bisa diterima, bukan dikomplain. Ya, tapi aku gak suka aja kalau calon pasanganku tuh gak bersihan, gak rapi, gak in order, berantakan, tipe random. Aku gak kuat. Ya udah, kalau gak kuat ya gak usah lanjutin. Akan ada orang yang kuat sama dia. Ada, yaitu jodohnya dia. Calonnya aku terlalu tegas, aku gak kuat, terlalu kaku dia tuh, terlalu monoton, terlalu perfeksionis, aku gak kuat. Ya udah, jangan dilanjutin, menikah dong. Akan ada orang yang kuat sama dia, yaitu jodohnya dia. Anda gak kuat ya berarti Anda bukan jodoh dia, kan gitu. Calon pasanganku terlalu perasa, aduh apa-apa pakai rasa, capek tahu. Sementara aku tipe yang realistis, harus analisa, harus pakai data, harus pakai logika, harus pakai bukti. Ya udah, kalau Anda udah merasa capek sekarang, apalagi nanti. Dia akan cocok sama orang yang memang cocok dengan dia dan gak akan capek seperti Anda sedang capek sama dia sekarang, kan gitu. Kenyamanan tuh penting ya, nyaman. Nyaman dalam hal ini adalah cocok, saling menerima, saling melengkapi, bukan saling komplain, bukan saling menghakimi. Baik, demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Bagi Anda yang selama ini belum sempat ikut kelas offline soul healing, penyembuhan jiwa, saya sangat anjurkan Anda ambil kelas online privat langsung dengan saya. Nanti hari dan jam menyesuaikan dengan yang Anda longgar, Anda lagi senggang. Soal pemulihan, soal terapi itu sebaiknya jangan ditunda. Karena dampaknya ke pekerjaan, ke relationship. Tanpa sadar ya, luka-luka kita di masa lalu atau luka-luka kita yang sekarang-sekarang ini kepada orang-orang lain malah tumpah ke anak, tumpah ke pasangan, tumpah ke orang-orang yang sebenarnya harus kita bahagiakan. Banyak manfaatnya setelah terapi. Tidur lebih nyenyak, badan lebih sehat, kerja lebih semangat. Karena kita memang butuh detox ya. Waktu tidak menyembuhkan. Nah, Anda bisa WA ke nomor 0858 1446 1446. WA dengan format nama, pagar, terapi online. Nanti panitia akan mengadministrasikan. Baik, demikian ya, semoga kita hari demi hari bertambah baik, menjadi lebih baik. Karena adalah tugas kita masing-masing untuk menyayangi diri kita, menata diri, membenahi diri. Salam pemulihan. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @deddy_susanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Teman-teman, saya ingin menyampaikan sesuatu yang harusnya Anda jalani. Ini basic banget. Sekali seumur hidup,
Anda tuh harus pernah tes grafologi. Grafologi adalah cara untuk membaca kepribadian asli seseorang dari tulisan tangannya. Jadi nanti Anda mengarang satu halaman penuh, saya akan membaca tulisan tangan Anda. Anda tipe kepribadian aslinya apa, dan Anda cocoknya di bidang apa. Lalu kalau Anda yang belum menikah, ada bonus. Akan saya jabarkan Anda cocoknya kalau menikah sama tipe apa. Supaya nanti tuh nggak berantem terus, nggak bertengkar terus, nggak cekcok terus. Karena banyak orang sekarang nggak cocok tapi dicocok-cocokin gitu loh. Akhirnya menyesal. Nah, saya juga akan paparkan untuk kesehatan mentalmu harusnya bagaimana cara menjaganya. Disesuaikan merujuk kepada tipe kepribadian aslimu. Nah, nanti Anda akan register dulu ke panitia. Anda WA nama pagar grafologi. WA kemana? 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Anda WA dulu untuk mendaftar. Nah, nanti setelah mendaftar akan diberitahu prosedurnya. Setelah administrasi diselesaikan, nanti kan Anda kirim tuh foto dari Anda mengarang satu halaman di kertas kosong. Anda kan foto, Anda kirim tuh. Nah, lalu kita janjian nih. Hari apa, jam berapa, Zoom atau WA video call. Di mana saya jelaskan langsung dan kita bisa diskusi, Anda bisa bertanya. Ini pelayanan yang luar biasa ya, karena maaf kalau suatu tes, yang nggak usah sebut tes apa ya, di tempat lain, itu kan hanya tertulis aja. Kadang tuh klien bingung, ini aku mau nanya, ada yang belum ngerti gitu loh. Sehingga nggak bisa nanya juga, karena kan tertulis. Ketika mau nanya-nanya, di provider tertentu malah kena cas lagi biaya konsultasi gitu. Nah, kalau saya langsung aja udah, kita langsung aja saya paparkan verbal, Anda mau tanya silakan, biar mendalam diskusinya. Kawan, ini penting banget. Sekali seumur hidup Anda harus pernah tes grafologi untuk tahu nature aslinya Anda apa. Sehingga nanti memilih bidang kerja dan bisnis itu sesuai gitu loh. Sehingga ada bahagia dalam perjalanan hidupmu, menempuh perjuangan, ada bahagia-bahagianya. Bila Anda memang sudah berusia, sudah senior, dan Anda juga sudah cukup jauh dalam melenggang dalam bisnis dan pekerjaan, dan Anda punya anak yang baru saja lulus SMA atau sedang kuliah, untuk tes grafologi ini, tanda petik ya, nggak perlu dihemat-hemat, toh sekali seumur hidup. Agar nyata gitu loh, arahan hidup kita tuh cocoknya menggeluti bidang apa. Supaya maksimal di sana. Banyak orang gak sadar ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah marah-marah, capek hati terus. Kasihan anak jadi korban marah-marahnya. Salah satu penyebabnya adalah itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang maaf salah memilih, tidak bahagia di pekerjaannya. Dari awal dulu memang kurang tepat. Contoh, orang seni masuk ke hukum. Ya kacau balau lah, jauh banget menyimpangnya. Orang yang gak eksakta masuk ke dunia eksakta. Orang yang gak fokus detail, orang yang people oriented malah masuk ke fakultas atau kerjaan yang detail oriented. Yang task oriented, padahal dia people oriented. Ya gak bisa dong. Wajar banyak tekanan, wajar terjadi stres-stres yang gak perlu. Akhirnya apa? Keluarga yang kena. Karena keluarga gak merasakan aura positifmu, karena gak bahagia di pekerjaan itu. Nah, untuk kita yang udah terjadi, terjadilah. Untuk anak kita, biaya tes kepribadian itu nggak usah dihemat-hemat. Itu kan sekali seumur hidup ya. Penting sekali. Baik demikian ya, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih.